Pernahkah kamu membayangkan bahwa laut yang begitu tenang di kejauhan sebenarnya menyimpan kisah kelam yang tak pernah diceritakan sepenuhnya? Bahwa di balik ombak yang lembut ada jejak darah, jeritan, dan duka yang tenggelam tanpa kubur? Jika lautan bisa berbicara, mungkin ia akan menyampaikan rahasia manusia-manusia yang hidup tanpa hukum, tanpa belas kasih, dan tanpa rasa takut. Mereka disebut bajak laut. Selama berabad-abad, nama bajak laut menggetarkan dunia. Namun, sejarah tak pernah benar-benar jujur kepada kita. Film, dongeng, dan cerita fiksi sering menggambarkan mereka sebagai petualang gagah berani. Padahal, kenyataannya jauh lebih gelap, lebih kejam, dan lebih manusiawi dari yang kamu kira. Hari ini, mari kita buka lembaran sejarah yang dipenuhi kabut, darah, dan misteri. Ini adalah sejarah kelam bajak laut. Sebelum kita melangkah lebih dalam, coba tanyakan pada dirimu, apakah kejahatan yang menciptakan para bajak laut atau dunia yang kejamlah yang memaksa mereka menjadi monster? Asal-usul, kapan bajak laut muncul? Bajak laut bukanlah produk film Hollywood. Mereka telah ada sejak peradaban awal manusia mengenal laut dan perdagangan. Sejak kapal pertama membawa barang berharga, selalu ada yang ingin merampasnya tanpa bekerja. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada masa Yunani kuno, para perompak sudah menebar teror di Laut Mediterania. Mereka menculik, merampok dan menjarah kapal-kapal pengangkut biji-bijian dan minyak dari Romawi. Bahkan di Eropa Utara, muncul kelompok perompak paling ditakuti. Bangsa yang namanya masih kita dengar hingga kini, Viking. Mereka bukan hanya merampok di laut, tapi membakar desa-desa pesisir, menawan penduduk, dan membuat Eropa berlutut ketakutan. Namun, masa paling mengerikan dalam sejarah bajak laut terjadi antara tahun 1650 hingga 1720. Inilah yang disebut sebagai zaman keemasan pembajakan. Pada masa itu, lebih dari 5.000 bajak laut menguasai lautan. Bendera bergambar tengkorak dengan tulang bersilang, Jolly Roger, berkibar sebagai simbol maut. Melihat bendera itu berarti hanya ada dua pilihan, menyerah atau mati. Perairan Karibia, Samudra Atlantik, hingga pesisir Amerika dipenuhi kapal tanpa negara. Kapal yang berisi orang-orang buangan, mantan budak, tentara pecatan, dan buronan. Mereka membentuk dunia mereka sendiri, dunia tanpa hukum, tanpa raja, dan tanpa Tuhan. Bagi sebagian dari mereka, laut adalah pelarian. Namun,
Bagi sebagian lainnya, laut adalah tempat mereka menciptakan neraka. Tokoh-tokoh yang menebar mimpi buruk. Sejarah mencatat beberapa nama yang membuat bahkan kerajaan besar Eropa sekalipun gemetar. Edward Teach, atau yang dunia mengenalnya sebagai Blackbeard. Janggut hitamnya dibiarkan panjang dan kusut, dengan sumbu api kecil yang menyala di rambutnya saat bertempur, membuat wajahnya terlihat seperti iblis naik dari dasar lautan. Bagi banyak pelaut, bertemu Blackbeard bukanlah pertempuran, melainkan hukuman sebelum kematian. Ada pula Henry Morgan, bajak laut yang tidak hanya merampok, tapi membantai dan membakar kota Panama. Ironisnya, setelah begitu banyak darah yang ia tumpahkan, ia justru diberi gelar bangsawan oleh Inggris. Kemudian, William Captain Kidd, yang awalnya dikirim untuk membasmi bajak laut, namun akhirnya justru menjadi salah satu dari mereka. Dan tentu, Calico Jack, dengan bendera tengkoraknya yang ikonik, serta dua perempuan mematikan di kapalnya, Anne Bonny dan Mary Read. Bukti bahwa kengerian di laut bukan hanya milik laki-laki. Mereka bukan legenda fiksi. Mereka nyata. Dan dunia pernah tunduk atas rasa takut atas nama mereka. Di titik ini, tanyakan pada dirimu, apakah mereka benar-benar iblis atau korban dari dunia yang tidak memberi mereka tempat untuk hidup? Ketamakan yang menghancurkan dunia. Abad ke-15 hingga ke-17, penjelajahan dunia melahirkan bab baru bagi bajak laut. Ketika Christopher Columbus menghubungkan Eropa dengan dunia baru, Amerika, para bajak laut melihat peluang emas yang belum pernah ada sebelumnya. Kapal-kapal Spanyol yang penuh emas, perak, dan permata berlayar kembali ke Eropa melalui Karibia. Harta itu adalah hasil rampasan dari tanah yang mereka taklukkan. Namun, di tengah perjalanan, selalu ada mata yang mengintai dalam gelap. Bajak laut mengejar kapal-kapal ini bagaikan serigala lapar mencium bau darah. Bahkan, kota-kota baru yang dibangun Spanyol di Amerika tidak pernah benar-benar aman. Setiap malam, mereka tidur dengan rasa takut. Takut bahwa sebelum matahari terbit, bendera bergambar tengkorak akan berkibar di pelabuhan mereka. Kehancuran era bajak laut. Pada abad ke-18, kerajaan-kerajaan Eropa mulai bersatu memburu para bajak laut. Kapal perang khusus ditugaskan, hukum diperketat, dan siapapun yang tertangkap hampir pasti berakhir di tiang gantungan. Satu persatu, legenda lautan itu tumbang. Jolly Roger mulai jarang terlihat. Namun, apakah itu berarti bajak laut hilang dari dunia? Sebelum kamu menjawab, pikirkan ini. Bisakah kejahatan benar-benar hilang atau hanya berubah bentuk?
Era modern, bajak laut masih ada. Hingga hari ini, bajak laut belum punah. Mereka hanya tidak lagi memakai topi bulu, pedang, atau bendera tengkorak. Kini, mereka bersenjata senapan otomatis, mesin cepat, dan teknologi. Laut Cina Selatan, Somalia, hingga beberapa perairan Asia Tenggara masih menjadi saksi bahwa bajak laut tetap hidup dengan wajah yang berbeda, namun hati yang sama. Ketamakan manusia tidak pernah tenggelam. Pada akhirnya, sejarah bajak laut bukan hanya kisah tentang kekejaman, bukan pula hanya tentang petualangan. Ini adalah cermin gelap dari manusia, tentang keinginan akan kebebasan, kekuasaan, dan harta yang ketika dibiarkan tanpa batas dapat mengubah manusia menjadi monster. Jadi, sekarang setelah mendengar kisah ini, menurutmu apakah bajak laut adalah penjahat atau produk dari dunia yang kejam? Tuliskan di kolom komentar, karena sejarah tidak selalu sesederhana hitam dan putih. Jika kamu ingin kisah sejarah gelap lainnya, kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.